Tai Lung telah membeku akibat serangan balik yang diterima saat dia menempelkan jurus pembeku ke punggung Raja Iblis Lanbing. Ketika Tai Lung terjatuh ke bawah karena tubuhnya membeku, Raja Iblis Lanbing meremasnya dengan tangan raksasa. Krak! Tai Lung! Xiao Tian teriak melihat Raja Iblis Lanbing meremukkan tubuh Tai Lung yang telah membeku. Xiao Tian ingin melompat dari atas punggung naga untuk menghajar Raja Iblis Lanbing, namun Dewa Petir mencegahnya dengan berkata, "Jangan gegabah. Apa kau tidak melihat apa yang baru saja terjadi dengan tubuh Tai Lung?" teriak Dewa Petir. "Tapi," ucap Xiao Tian sambil menahan emosinya. "Tak ada kata tapi. Ingat, kau juga memiliki sebuah relik yang harus kau lindungi. Setelah melihat kau memakai relik dimensi, aku jamin dia tak akan bermain-main denganmu lagi. Jagalah jarak darinya, jika perlu kita tinggalkan saja Istana Es. Kau kan sudah mendapatkan apa yang kau cari," tegas Dewa Petir. "Aku telah berjanji kepada Tai Lung, dia telah menepati janjinya dengan menyelamatkan Putri Jia Li dan Putri Feng Lin. Aku juga harus menepati janjiku kepada Tai Lung. Aku harus mengalahkan Lanbing dan mengembalikan Istana Es kepada para siluman harimau. Aku bukanlah tipe orang yang meninggalkan janji begitu saja," sambung Xiao Tian. "Lalu apa yang akan kau lakukan? Kau harus melampai tingkat Dewa Petarung untuk mengalahkan Raja Iblis Lanbing, sedangkan aku dan Sun Long sudah tak bisa membantumu lagi," ucap Dewa Petir. "Aku akan mengandalkan diriku sendiri," jawab Xiao Tian dengan senyum. "Apa maksud senyumanmu?" tanya Dewa Petir. Xiao Tian membuka portal menuju ruang hampa, kemudian menyuruh naga hitam raksasa terbang memasuki portal yang muncul jauh di atas langit. Saat naga hitam telah memasuki portal tersebut, Xiao Tian melompat dari punggung naga hitam. Setelah itu, dia menutup portal ruang hampa saat masih berada di atas udara. Xiao Tian mencoba mengendalikan elemen kegelapan. Dia membuka aliran ki elemen kegelapan, dan mencoba merasakan aliran ki tersebut. Ketika baru merasakan elemen kegelapan yang mengalir di dalam tubuhnya, mata Xiao Tian tiba-tiba saja menggelap. Tak ada satupun bagian dari matanya yang berwarna putih. Xiao Tian kini tenggelam dalam kekuatannya sendiri. Tersesat dalam jalan kegelapan hingga seluruh tubuhnya dipenuhi oleh aura hitam yang begitu pekat. "Ah!" Xiao Tian berteriak begitu kencang sambil menutup telinganya, karena mendengar begitu banyak jeritan orang-orang yang putus asa. Melihat Xiao Tian terjatuh menuju daratan, Raja Iblis Lanbing berusaha menggenggam tubuhnya dengan memakai tangan kanannya yang berukuran raksasa. Raja Iblis Lanbing berencana menyentuh tubuh Xiao Tian untuk menyerap kekuatan relik dimensi, akan tetapi semua rencananya tak berjalan mulus. Tepat ketika tangannya hampir menggenggam tubuh Xiao Tian, aura gelap Xiao Tian semakin membesar hingga tak bisa digenggam tangan Raja Iblis Lanbing. Aura gelap yang menyelimuti Xiao Tian terus membesar, hingga berukuran raksasa. Apa yang terjadi dengan manusia ini? Kenapa dia memiliki aura hitam yang begitu pekat? Aura hitam yang dia miliki terus membesar hingga melewati ukuran tubuhku. Sebenarnya siapa manusia ini? Pikir Raja Iblis Lanbing. Aura hitam yang menyelimuti tubuh Xiao Tian terus membesar. Meski terus membesar, aura hitam tersebut masih berbentuk begitu bulat seperti sebuah bola sepak. Karena merasa penasaran dengan aura hitam milik Xiao Tian yang terus membesar hingga melebihi ukuran tubuhnya, Raja Iblis Lanbing menyerang aura hitam tersebut. Dia menyerang menggunakan semburan badai kristal es beracun yang merupakan jurus andalannya. Usyah! Akan tetapi, semua serangannya tak ada yang sanggup menyentuh Xiao Tian. Ribuan kristal es beracun yang menembus memasuki aura hitam milik Xiao Tian, terlempar kembali ke arah Raja Iblis Lanbing. Kristal es beracun tersebut terlempar kembali, tepat setelah beberapa detik menembus ke dalam aura hitam Xiao Tian. Shat shat shat.
Semua kristal es beracun menghilang ketika menyentuh tubuh Raja Iblis Lanbing. Cih, ingin menyerangku dengan jurusku sendiri ya? Dasar manusia bodoh, tubuhku bisa menyerap semua elemen es. Selain itu aku bisa menyerap semua kekuatan relik. Dengan setengah kekuatan relik milik Tai Lung dan Tai Ling Zhen, aku menjadi semakin tak terkalahkan. Hahaha. Tawa Raja Iblis Lanbing. Raja Iblis Lanbing mencoba memakai kekuatan Tai Ling Zhen. Dia mengeluarkan ribuan tombak perak dari telapak tangan kirinya. Tombak tersebut langsung terlintar keluar dengan kecepatan tinggi menembus lingkaran aura hitam Xiao Tian. Rasakan ini manusia, ucap Raja Iblis Lanbing sembari mengarahkan ribuan tombak perak yang keluar dari telapak tangan kirinya. Semua tombak perak yang dilempar ke arah Xiao Tian, bernasib sama seperti serangan badai kristal es. Semua serangan dipantulkan kembali hingga menyentuh tubuh keras Raja Iblis Lanbing. Hanya saja, kali ini kecepatan serangan balik yang dipantulkan aura hitam Xiao Tian, jauh lebih cepat hingga 10 kali lipat kecepatan serangan balik badai kristal es beracun. Kali ini, Raja Iblis Lanbing mengalami sedikit luka gores akibat terkena tombak-tombak tersebut. Dia mengalami sedikit luka, karena tak bisa menyerap serangan perak yang diarahkan ke tubuhnya dengan kecepatan yang begitu tinggi. Karena tombak yang mengenai tubuh Raja Iblis Lanbing berhasil meninggalkan luka di tubuhnya, Raja Iblis Lanbing menjadi semakin kesal. Sialan! Teriak Raja Iblis Lanbing sambil melemparkan ribuan tombak perak, dan menyemburkan ratusan ribu badai kristal es beracun. Raja Iblis Lanbing larut dalam emosinya, dia menyerang tanpa memikirkan strategi. Akibat dari kemarahannya itu, semua serangannya terus terlempar balik hingga mengenai tubuhnya sendiri. Kali ini tak hanya tombak perak yang berhasil melukainya, bahkan kristal es beracun yang awalnya bisa dia serap pun sanggup melukai tubuh kerasnya itu. Karena kesal semua serangannya selalu terlempar kembali, Raja Iblis Lanbing mencoba memakai kekuatan relik beku. Dia memusatkan kekuatan sinar biru di tangan kanannya, lalu memukul lingkaran aura hitam Xiao Tian. Dia berencana untuk membekukan aura hitam yang menyelimuti Xiao Tian. Akan tetapi semua yang terjadi di luar dugaan sang Raja Iblis. Bukannya membeku, aura hitam tersebut malah menyerap semua hawa iblis milik Raja Iblis Lanbing. Raja Iblis Lanbing berusaha melepaskan tangan kanannya yang telah terhisap masuk ke dalam bola aura hitam yang menyelimuti Xiao Tian. Namun semakin dia mencoba menarik tangan kanannya itu, semakin kencang juga tarikan yang dia dapatkan dari aura hitam tersebut. Sebenarnya bola hitam apa ini? Ucap Raja Iblis Lanbing. Yang pasti ini bukan bola yang terbuat dari relik. Karena meski aku menyentuhnya begitu lama, aku tak bisa menyerap kekuatannya sama sekali. Bahkan aku malah kehilangan begitu banyak hawa iblisku. Jika aku terus membiarkan ini, bisa-bisa aku tewas. Tak ada pilihan lain. Aku harus merubah wujudku menjadi manusia beruang kutub. Kemudian pergi dari istana es ini. Pikir Raja Iblis Lanbing. Meski mencoba begitu keras, Raja Iblis Lanbing tak bisa lepas dari bola aura hitam milik Xiao Tian. Dia semakin tertarik masuk ke dalam bola aura hitam yang menyelimuti Xiao Tian setiap mencoba melawan. Dia juga tak sanggup merubah diri ke ukuran semula ataupun ke wujud manusia beruangnya. Semua hawa iblis adalah milikku. Tak ada yang boleh memiliki hawa iblis selain diriku. Suara Xiao Tian menggema di udara, tekanan kekuatannya terus meningkat hingga membuat Raja Iblis Lanbing semakin gemetar ketakutan. Chapter 165, Kekalahan Raja Iblis Lanbing. Raja Iblis Lanbing terus terhisap masuk ke dalam bola sinar hitam raksasa yang menyelimuti tubuh Xiao Tian. Raja Iblis Lanbing berusaha mengeluarkan setengah bagian tubuhnya yang telah tertelan masuk ke dalam bola sinar hitam raksasa,
namun dia malah semakin terhisap masuk ke dalam bola sinar hitam tersebut. Detik demi detik berlalu. Sejak tangannya terhisap masuk ke dalam bola sinar hitam, Raja Iblis Lanbing terus kehilangan banyak hawa iblis. Apa-apaan manusia ini, aku menyesal sudah meremehkannya tadi. Gumam Raja Iblis Lanbing. Setelah memakan waktu yang cukup lama, akhirnya seluruh tubuh Raja Iblis Lanbing yang berwujud beruang kutub raksasa, tertelan masuk ke dalam bola sinar hitam milik Xiao Tian. Setelah kehilangan begitu banyak hawa iblis, tubuh Raja Iblis pun perlahan menyusut ke ukuran semula. Dia kembali ke ukuran manusia, hanya saja badan dan tubuhnya masih seperti beruang kutub. Ketika masih dalam wujud manusia beruang kutub, tubuh Raja Iblis Lanbing yang berukuran manusia terangkat ke atas pusat bola sinar hitam. Raja Iblis Lanbing begitu gemetar ketakutan saat tubuhnya perlahan mulai mendekati tubuh Xiao Tian yang berada jauh di atas langit. Terlihat jelas mata Xiao Tian berwarna merah dan bagian mata yang seharusnya berwarna putih, diselimuti oleh warna hitam. Xiao Tian menatap Raja Iblis Lanbing dengan tatapan yang begitu tajam. Tatapan matanya terlihat cukup mengerikan, hingga sanggup membuat Raja Iblis Lanbing gemetar ketakutan. Bukan hanya itu, Raja Iblis Lanbing juga takut akan kultivasi Xiao Tian ketika dalam mode kegelapan. Semua itu terjadi karena tingkatan Xiao Tian saat ini berada jauh di atas Raja Iblis Lanbing. Raja Iblis Lanbing tak bisa bergerak sedikit pun, ketika berada di dalam bola sinar hitam itu. Alhasil ketika Xiao Tian memegang kepalanya, Raja Iblis Lanbing hanya bisa pasrah dengan apa yang Xiao Tian lakukan terhadap tubuhnya. Xiao Tian memegang kepala Raja Iblis Lanbing, lalu berkata, "Hanya aku yang boleh memiliki hawa iblis, makhluk lemah sepertimu lebih baik mati saja." Dasar bodoh, dia menyentuh kepalaku saat masih berwujud manusia beruang kutub. Apa dia lupa dengan kemampuanku? Raja Iblis Lanbing tersenyum lebar, karena berpikir bahwa dia bisa menyerap kekuatan telik Xiao Tian saat bersentuhan dengan Xiao Tian. Raja Iblis Lanbing berusaha memusatkan tenaganya ke atas kepala untuk menarik kekuatan relik milik Xiao Tian. Setelah berhasil menyerap kekuatan relik milik Xiao Tian, Raja Iblis Lanbing masih tak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Xiao Tian. Apa yang terjadi? Aku yakin kalau aku sudah menyerap kekuatan relik miliknya, tapi kenapa dia masih sekuat ini? Aku tak bisa menggerakkan tubuhku, dan bola sinar hitam yang menelanku ini, tak kunjung hilang juga. Mungkinkah bola sinar hitam ini bukan berasal dari kekuatan relik? Kekuatan macam apa ini? Pikir Raja Iblis Lanbing dengan penuh rasa takut dan bimbang. Hahaha, Xiao Tian menertawakan Raja Iblis Lanbing. YBG terus berusaha melawan dengan segala cara. Kau pikir, kau bisa mengalahkanku dengan menyerap relikku? Orang lemah sepertimu tak akan mengerti arti dari kekuatan sejati. Kau tak pantas menyandang gelar sebagai Raja Iblis, kau juga tak layak menerima kekuatan relik-relik itu. Yang pantas menguasai semua relik dan kekuatan kegelapan hanyalah aku. Ingatlah namaku baik-baik, Raja Iblis Lanbing. Aku adalah Xiao Tian putra Xiao Zhaoye, pangeran dari kerajaan petir. Sampai jumpa di neraka. Xiao Tian meledakkan tubuh Raja Iblis Lanbing dengan mengeluarkan api hitam dari telapak tangannya. Ketika Raja Iblis Lanbing tak sadarkan diri, bola sinar hitam menyusut lalu menyatu kembali dengan tubuh Xiao Tian. Setelah bola sinar hitam menghilang, yang tersisa di sekeliling tubuh Xiao Tian hanyalah aura hitam yang sangat pekat. Meskipun terkena ledakan yang cukup besar, tubuh Raja Iblis Lanbing tak kunjung hancur. Masih utuh dan hanya mengalami luka gores saja. Meski begitu, Raja Iblis Lanbing tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena mengalami luka dalam yang cukup luar biasa. Karena tubuh keras Raja Iblis Lanbing belum bisa dihancurkan, Xiao Tian melempar tubuhnya ke atas,
lalu mengeluarkan ribuan cambuk hitam yang tercipta dari aura hitam di sekeliling tubuhnya. Meski terkena begitu banyak cambukan aura hitam, tubuh Raja Iblis Lanbing tak kunjung hancur. Bahkan dia masih bisa bernapas meski merasa agak sesak. Apa-apaan iblis ini, menyebalkan, pikir Xiao Tian. Dari mana kekuatannya berasal, kenapa seorang manusia memiliki kekuatan sebesar ini? Pikir Raja Iblis Lanbing. Karena cambuk hitam tidaklah mempan, akhirnya Xiao Tian menciptakan 5 buah mata bor yang dibentuk dari aura hitam miliknya. Dia mengarahkan bor tersebut ke 2 buah tangan serta kaki Raja Iblis Lanbing. Sedangkan yang satunya lagi diarahkan ke perutnya. Akhirnya, semua bor-bor tersebut menembus tubuh keras Raja Iblis Lanbing. Sambil menarik bor-bor itu kembali, Xiao Tian tertawa dengan kencang. Dia tertawa, karena mendapatkan 5 buah relik yang menempel di setiap mata bor miliknya. Raja Iblis Lanbing tiba-tiba saja kehilangan nyawanya saat Xiao Tian menarik keluar semua relik tersebut dari dalam tubuh Raja Iblis Lanbing. Kupikir hanya aku yang memiliki kemampuan menyerap relik tanpa membunuh pemilik relik terlebih dulu. Biasanya relik akan muncul setelah sang pemilik relik telah tiada, tapi dia bisa tahu lokasi relikku dan mengambil reliknya tepat sebelum aku mati. Benar-benar manusia yang aneh, pikir Raja Iblis Lanbing. Raja Iblis Lanbing jatuh menghantam daratan, dengan tubuh yang telah penuh luka. Karena mengalami luka yang begitu parah, akhirnya dia pun tewas saat menyentuh daratan. Hahaha. Xiao Tian tertawa jahat. 5 buah relik di tangan Xiao Tian saat ini adalah relik beku, relik perak, relik netral, relik ruang hampa, serta relik duplikasi. Saat Xiao Tian ingin menyerap relik-relik itu secara bersamaan, sebuah cambuk yang teramat panjang tiba-tiba saja menyambar 2 buah relik yang menempel di mata bor Xiao Tian. Lalu menghilang dalam sekejap mata. Wosh! Xiao Tian melihat ke sekeliling untuk mencari siapa yang mengambil relik-relik miliknya, namun semua usahanya sia-sia karena tak ada tanda-tanda kehidupan yang bisa dia rasakan. Relik yang hilang dari genggamannya adalah relik duplikat dan relik netral. Xiao Tian langsung menyerap relik yang lain karena takut relik yang lain juga dirampas. Setelah menyerap semua relik, Xiao Tian kembali pada dirinya yang semula dan tak mengingat apapun yang terjadi ketika dia mengamuk. Jauh dari tempat Xiao Tian, 5 buah orang yang memakai jubah misterius, berdiskusi tentang kekalahan Lanbing. Lanbing telah kalah, apa yang harus kita lakukan? Ucap orang misterius nomor 1. Aku telah merampas kembali apa yang merupakan milik kita. Ucap nomor 2 sambil membawa 2 buah relik yang sempat hilang dari tangan Xiao Tian. Kerja bagus, nomor 2. Ucap nomor 3. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Merampas istana es. Ucap nomor 4. Tidak perlu, kita sudah memiliki apa yang kita inginkan. 12.000 pil suci, dan kembalinya relik milik kita. Untuk saat ini biarkan istana es dimiliki oleh manusia itu. Jelas nomor 1. Baiklah kalau begitu. Sambung nomor 4. Bersambung. Episode 66, Xiao Tian dan para siluman harimau. Xiao Tian telah kembali sadar dari amukannya. Dia tak mengingat apapun setelah mencoba menggunakan kekuatan Qi yang berelemen kegelapan. Banyak hal yang berbeda pada tubuh Xiao Tian, sejak dirinya kembali tersadar. Dimulai dari kultivasinya yang melonjak tajam, hingga ke relik-relik yang berada di dalam tubuhnya. Awalnya dia seorang kaisar petarung lapisan puncak, namun kini tingkatan kekuatannya berada pada tingkat legenda petarung bintang 5. Sedangkan relik yang dia miliki adalah relik beku, relik ruang hampa, dan relik perak. Ketika Xiao Tian masih mencoba memahami apa yang terjadi dengan tubuhnya, Dewa Petir muncul di hadapan Xiao Tian.
menyambar kerah bajunya, lalu menariknya mendekat dengan kasar. Apa kau lupa dengan apa yang telah aku katakan padamu? Kenapa kau memaksa menggunakan elemen kegelapan? Bentak Dewa Petir dengan wajah yang serius. Tentu saja aku mengingatnya. Balas Xiao Tian dengan wajah menyesal. Kalau kau mengingatnya, kenapa kau memaksa melanggar perintahku? Tegas Dewa Petir sambil menarik kerah baju Xiao Tian. Dewa Petir terus mengomeli Xiao Tian dengan mengucapkan kata-kata kasar. Sedangkan Xiao Tian hanya diam sambil menundukkan kepalanya. Dia tak membalas ucapan Dewa Petir sama sekali, hanya berdiam diri hingga Dewa Petir berhenti mengomel. Melihat Xiao Tian tak menganggukkan atau menggelengkan kepala, Dewa Petir baru sadar bahwa Xiao Tian tak mendengar omelannya. Karena merasa bahwa Xiao Tian tak menghargainya, Dewa Petir pun berkata, "Kenapa kau diam saja?" Dengan pandangan yang masih tertunduk, Xiao Tian berkata, "Jika kau ingin tahu kenapa aku diam sejak tadi, tolong singkirkan tanganmu dari kerah bajuku." Jelas Xiao Tian. Dewa Petir melepaskan kerah baju milik Xiao Tian, lalu berkata, "Aku sudah melepaskan kerah bajumu, sekarang katakan padaku apa alasanmu melakukan semua itu." Sebelum menjawab pertanyaanmu, aku ingin bertanya. Apakah ada cara lain untuk mengalahkan Raja Iblis Lanbing? Sambung Xiao Tian. Mendengar ucapan Xiao Tian, Dewa Petir berdiam diri karena tak punya jawaban untuk pertanyaan Xiao Tian. Melihat Dewa Petir mematung karena pertanyaannya, Xiao Tian pun berkata, "Tidak ada bukan. Memang hanya itu, satu-satunya cara untuk melawan Raja Iblis Lanbing yang telah berubah menjadi beruang kutub raksasa." Jelas Xiao Tian. Dewa Petir melarang Xiao Tian bukan tanpa alasan. Itu semua karena bola sinar hitam yang di dalam tubuh Xiao Tian bukanlah bola sembarangan. Bola sinar hitam tersebut merupakan perwujudan kekuatan kegelapan. Bola tersebut juga bisa disebut sebagai kutukan dari para dewa. Biasanya seseorang yang telah menerima bola sinar hitam pasti akan menjadi tidak waras, dan akan kehilangan hati nuraninya. Alasan mengapa Xiao Tian masih bisa menahan kekuatan bola sinar hitam yaitu karena dia memiliki gelang dewa yang menempel di tangan kirinya. Selagi gelang tersebut masih ada di tangan Xiao Tian, maka kekuatan kegelapan tidak akan bisa mengambil alih tubuh Xiao Tian dalam jangka waktu yang lama. Akan tetapi, gelang dewa juga memiliki kelemahan. Jika gelang tersebut dipakai oleh seseorang yang memiliki kecocokan dengan kekuatan elemen kegelapan, maka keampuhan gelang tersebut akan berkurang. Karena Xiao Tian memiliki kecocokan dengan semua elemen maka otomatis dia juga memiliki kekuatan elemen kegelapan. Alasan mengapa gelang dewa masih bisa berfungsi dengan baik yaitu karena Xiao Tian juga memiliki kecocokan dengan elemen cahaya. Keampuhan gelang dewa bisa bertambah jika seseorang memiliki kecocokan dengan elemen cahaya. Karena Xiao Tian memiliki elemen cahaya dan kegelapan, maka gelang dewa masih bisa berfungsi dengan baik. Xiao Tian merupakan manusia pertama yang bisa mengendalikan elemen kegelapan dan elemen cahaya. Elemen yang mewakili kejahatan serta kebaikan. Dewa Petir menyuruh Xiao Tian agar tak mempelajari elemen kegelapan yaitu untuk menjaga keampuhan gelang dewa. Sejak Xiao Tian dirasuki bola sinar hitam, Dewa Petir ingin mengajarkan Xiao Tian tentang elemen cahaya terlebih dulu. Semua itu untuk menjaga keampuhan gelang dewa. Bola sinar hitam bisa membuat seseorang larut dalam kegelapan, tak mampu mengendalikan diri, bahkan bisa membuat seseorang menjadi gila. Demi menekan efek samping dari bola sinar hitam, Xiao Tian dilarang menggunakan elemen kegelapan. Karena, jika dia melanggar maka bola sinar hitam akan semakin menguat hingga sanggup menurunkan keampuhan gelang dewa. Semakin sering Xiao Tian memakai kekuatan elemen kegelapan, maka semakin berkurang kemampuan gelang dewa dalam menekan kekuatan bola sinar hitam.
Gelang dewa akan mengalami keretakan jika kekuatan bola sinar hitam mulai mendominasi. Oleh karena itu, ketika Xiao Tian menggunakan elemen kegelapan, gelang tersebut mulai kehilangan kemampuannya sedikit demi sedikit. Karena ini kedua kalinya Xiao Tian kehilangan kendali akan tubuhnya, gelang dewa mengalami sedikit keretakan di bagian bawah gelang tersebut. Semakin sering Xiao Tian kehilangan kendali, maka semakin banyak keretakan yang akan muncul pada gelang dewa. Semakin banyak retakan di gelang dewa, maka semakin lama durasi Xiao Tian ketika mengamuk. Dewa Petir menjelaskan semua efek samping itu untuk memperingatkan Xiao Tian. Setelah mendengar penjelasan Dewa Petir, Xiao Tian pun mulai mengerti akan situasinya kali ini. Dia berjanji kepada Dewa Petir bahwa dia tidak akan memakai kekuatan elemen kegelapan selagi nyawanya tidak terancam. Setelah mengucapkan janji kepada Dewa Petir, Xiao Tian membuka portal ruang hampa. Para siluman harimau beserta Kaibo keluar dari dalam portal tersebut. Para siluman harimau bersujud kepada Xiao Tian dan memohon ampun atas ketidakpatuhan mereka. Mereka juga berterima kasih atas kebaikan Xiao Tian yang telah menolong nyawa mereka meski telah melanggar perintahnya. Xiao Tian menyuruh mereka berdiri, lalu memberi perintah untuk mengurus tubuh Raja Iblis Lanbing yang telah membuat mereka sengsara selama ini. Ketika Xiao Tian menyuruh mereka mengurus mayat Raja Iblis Lanbing, para siluman harimau melihat ke sana kemari seperti mencari sesuatu. "Apa yang kalian cari?" "Mayat Raja Iblis Lanbing berada tepat di samping kaki kananku," ucap Xiao Tian. "Maaf Dewa Obat Xiao Tian, kami sedang mencari Tuan Tailung. Apakah kau tahu di mana dia berada? Kami tak bertemu dengannya di ruang hampa, kami juga tak menemukannya di sini. Bisakah kau beritahu kami, di mana dia sekarang?" tanya salah satu siluman harimau. Xiao Tian mengepalkan kedua tangannya, menggertakkan kedua giginya. Wajahnya berubah murung, air mata perlahan mengalir melewati pipinya. Dia baru ingat mengenai apa yang terjadi dengan Tailung. Dengan berat hati dia harus menceritakan kepada para siluman harimau tentang apa yang terjadi dengan pemimpin mereka. "Tailung telah tiada, semua adalah salahku yang tidak bisa menolongnya di saat yang tepat. Tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Tak ada satupun bagian tubuhnya yang tersisa," jelas Xiao Tian dengan wajah yang sedih. Para siluman harimau kehilangan kata-kata, mereka masih tak percaya dengan apa yang Xiao Tian katakan. Mereka terus bertanya kepada Xiao Tian dan memastikan bahwa dia tidak sedang bercanda. Namun jawaban Xiao Tian masih tetap sama, karena kenyataan memang tidak bisa dirubah. Kematian Tailung membuat para siluman harimau kehilangan tujuan mereka. "Ini tidak mungkin, Tuan Tailung kita telah tiada. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" ucap para siluman harimau sambil menatap ke bawah lutut mereka. Meski mereka telah memperoleh istana mereka kembali, para siluman harimau mengalami kesedihan yang jauh lebih berat dibandingkan kehilangan tanah air mereka. Kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka kagumi dan selalu mereka jadikan panutan, merupakan pukulan keras bagi para siluman harimau. Xiao Tian tak bisa membantu mengurangi kesedihan mereka. Satu-satunya yang bisa ia lakukan yaitu menggantikan mereka mengurus mayat Raja Iblis Ikmbing yang sangat mereka benci. Xiao Tian membakar tubuh Raja Iblis Lanbing dengan api biru miliknya, tubuhnya tak sekeras sewaktu hidup karena semua relik dalam tubuhnya telah menghilang. Setelah membakar tubuh Raja Iblis Lanbing hingga menjadi debu. Setelah membakar habis tubuh Raja Iblis Lanbing, Xiao Tian beranjak pergi dari tempatnya. "Aku pamit undur diri, jagalah istana es dengan baik dan jangan gunakan penjara suci untuk kejahatan," ucap Xiao Tian sambil melangkah pergi. "Tunggu. Tolong jadilah pengganti Tuan Tailung, pimpinlah istana es agar kami memiliki seseorang untuk kami ikuti."
Ucap para siluman harimau sambil bersujud kepada Xiao Tian. Tolong jadilah pemimpin kami. Ucap para siluman harimau sambil bersujud kepada Xiao Tian. Tapi aku hanyalah seorang manusia. Sambung Xiao Tian. Kami tak peduli kau dari bangsa manusia atau bangsa manapun, asalkan itu dirimu maka kami bersedia untuk mengucapkan sumpah setia kepadamu. Ucap para siluman harimau sambil bersujud kepada Xiao Tian. Ketika Xiao Tian ingin menolak permintaan mereka, Dewa Petir memberi saran kepada Xiao Tian agar menerima tawaran para siluman harimau. Karena telah berjanji akan mengikuti semua perintah Dewa Petir, Xiao Tian pun akhirnya menerima permintaan para siluman harimau. Bersambung. Reinkarnasi Dewa Obat. Chapter 167, Keadaan Putri Jiali. Xiao Tian telah menerima sumpah setia para siluman harimau. Kini dia telah sah menjadi penguasa Istana Es, sekaligus pemimpin para siluman harimau. Setelah menerima sumpah setia para siluman harimau, Xiao Tian diperintahkan Dewa Petir untuk meninggalkan mereka. Karena merasa aneh dengan perintah Dewa Petir, Xiao Tian pergi memasuki Istana Es dan memberi perintah kepada para siluman harimau agar mereka berhenti bersujud dan jangan ada yang mengikutinya saat memasuki istana. Ketika sudah memasuki istana, Xiao Tian langsung menatap Dewa Petir dengan tatapan kesal. Sebenarnya apa maksudmu? Kenapa kau menyuruhku meninggalkan mereka? Aku sudah menuruti perintahmu agar menerima tawaran menjadi pemimpin Istana Es. Lalu kenapa sekarang kau malah menyuruhku pergi? Tanya Xiao Tian dengan kesal. Setelah mendengar keluhan Xiao Tian, Dewa Petir melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya kehabisan kata-kata. Apa kau lupa dengan kerajaanmu sendiri? Apa kau juga lupa mengenai keadaan Putri Jiali dan Huang Li? Lalu ingatlah dengan baik, bahwa kau juga memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan Putri Feng Yin ke Kerajaan Angin. Jawab Dewa Petir. Itu. Xiao Tian kehabisan kata-kata karena tak bisa menjawab semua pertanyaan Dewa Petir. Itu apa? Apa kau telah melupakan semua itu? Tanya Dewa Petir. Bukan begitu, hanya saja aku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Jelas Xiao Tian. Dewa Petir menjelaskan sebuah rancangan kegiatan yang harus Xiao Tian utamakan. Setelah mendengar penjelasan Dewa Petir, Xiao Tian langsung melaksanakan semua perintah Dewa Petir. Pertama, Xiao Tian pergi ke kamar kosong yang ada di dalam Istana Es. Suhu kamar tersebut sangatlah hangat. Di dalam kamar itu juga tersedia 4 buah kasur empuk yang berdampingan. Xiao Tian mengetahui letak kamar tersebut, dari sebagian ingatan Tai Ling Zhen yang telah diwariskan Dewa Petir kepadanya. Setelah memasuki kamar tersebut, dia membuka portal menuju ruang hampa, untuk mengeluarkan Putri Feng Yin dan Putri Jiali dari dalam ruang hampa. Setelah membuka portal menuju ruang hampa, Xiao Tian memasuki portal tersebut. Tanpa rasa ragu, dia mengangkat tubuh Putri Feng Yin keluar dari ruang hampa, lalu meletakkan tubuhnya ke atas kasur empuk yang telah tersedia di kamar tersebut. Saat pertama kali memasuki portal, tak ada yang aneh dengan tubuh Putri Jiali dan Putri Feng Yin. Karena itu, Xiao Tian menggendong mereka satu persatu secara bergantian tanpa rasa panik sedikitpun. Akan tetapi setelah Xiao Tian kembali memasuki portal ruang hampa, dia menjadi terlihat begitu panik. Semua itu karena dia melihat tubuh Putri Jiali terlihat begitu pucat dan hidungnya mengeluarkan begitu banyak darah yang tak kunjung berhenti. Xiao Tian langsung berlari dengan cepat menggendong Putri Jiali keluar dari ruang hampa. Ketika dia menyentuh tubuh Putri Jiali, Xiao Tian merasakan suhu tubuh pujaan hatinya itu terasa begitu tinggi. Dia menjadi semakin panik setelah merasakan itu. Setelah keluar dari ruang hampa, Xiao Tian langsung meletakkan tubuh Putri Jiali di atas kasur empuk yang telah tersedia. Kemudian dia menelankan pil pemulih energi kepada Putri Jiali.
Dia mencoba menghentikan pendarahan di lubang hidung Putri Jiali dengan menelankan pil tersebut. Akan tetapi usahanya itu tak membuahkan hasil. Bukannya semakin sembuh, suhu tubuh Putri Jiali malah semakin panas dan hidungnya tidak berhenti mimisan. Yan, tolong aku. Gumam Putri Jiali dalam keadaan tidak sadar. Putri Jiali terus menyebut nama Yan sembari meneteskan air mata dalam keadaan mata yang masih tertutup. Jangan khawatir Lily, aku ada di sini. Ucap Xiao sambil mengeluarkan air mata. Xiao Tian memegang tangan Putri Jiali dengan erat, sambil mengeluarkan air mata yang begitu. Aku sudah datang menolongmu, dan berada di sampingmu. Maafkan aku karena tak mengenalmu selama ini. Maafkan aku karena sempat melupakan namamu. Aku sudah mengingat semuanya, kini aku tahu alasan mengapa aku ingin menikahimu meski kau terus menolakku waktu itu. Aku sudah tahu alasan mengapa aku terus mengejarmu walau terus ditolak sebelum perjodohan kita ditentukan. Aku sangat mengenalmu, tapi aku tidak tahu apakah kau masih Lily yang sama, yang aku kenal sejak kecil. Kita sudah berpisah bertahun-tahun lamanya, kau bahkan sudah tidak mengenali wajahku lagi. Tapi, aku memaklumi semua itu. Karena saat masih kecil dulu, aku memakai topeng perubah wajah saat bertemu denganmu. Lily, apakah kau mendengarku? Yan kecilmu ada di sini. Ucap Xiao Tian sambil memegangi tangan Putri Jiali. Tenanglah, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Ucap Xiao Tian sambil melepaskan tangan Putri Jiali. Putri Jiali berhenti bergumam, dia terlihat lebih tenang seakan mendengar semua perkataan Xiao Tian. Setelah melihat Putri Jiali sudah cukup tenang, Xiao Tian langsung melucuti pakaiannya, lalu membalikkan badan Putri Jiali untuk melihat punggung dari pujaan hatinya itu. Setelah itu dia menggunakan jarum akupunturnya untuk menstabilkan tubuh Putri Jiali. Akan tetapi, semua usahanya itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Suhu tubuhnya terus memanas, dan ketika membalikkan lagi tubuh Putri Jiali, dia melihat wajah pujaan hatinya itu terlihat semakin pucat. Sebenarnya ada apa dengan tubuh Lily? Xiao Tian menjadi frustasi karena tak bisa menurunkan suhu tubuh pujaan hatinya itu. Aku adalah seorang dokter jenius di kehidupanku yang dulu, mengapa aku tak bisa mengobati penyakit Lily? Dewa obat apanya? Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Xiao Tian menggertakkan giginya dan melihat ke bawah dengan wajah yang begitu frustasi dan kesal akan kemampuannya yang tidak berguna di saat genting seperti ini. Ketika Xiao Tian sedang larut dalam rasa putus asa, frustasi serta amarah, Dewa Petir menegurnya dengan nada yang keras. Berhenti berpikir. Cepat panggil semua siluman harimau, lalu suruh mereka mencari pil suci di seluruh wilayah Istana Es. Bila perlu cari pil suci hingga ke seluruh dimensi es. Umur Putri Jiali tidak lama lagi, jika dia tak menelan pil suci dalam waktu 3 jam, maka aku jamin dia akan tiada. Jelas Dewa Petir. Setelah mendengar peringatan Dewa Petir, Xiao Tian menjadi semakin panik. Xiao Tian menggertakkan giginya, kedua tangannya mengepal begitu erat. Wajahnya terlihat begitu frustasi. Dia langsung berbalik arah meninggalkan tubuh pujaan hatinya itu. Xiao Tian berlari keluar istana, lalu menemui para siluman harimau yang masih menunggunya di luar Istana Es. Melihat Xiao Tian keluar dengan wajah panik, para siluman harimau pun bertanya. Ada apa Tuan? Bantu aku mencari pil suci, cari pil itu sampai dapat. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan pil tersebut. Dapatkan sebelum melewati 3 jam dari sekarang. Ucap Xiao Tian dengan panik. Pil suci. Untuk apa? Tanya para siluman harimau. Aku tahu ini tak ada hubungannya dengan kalian, tapi tolonglah bantu aku kali ini saja. Aku tak bisa mengumpulkan pil suci seorang diri.
Semua ini demi memperpanjang umur Putri Jiali yang telah berkurang akibat di penjara suci. Umurnya tinggal 3 jam saja. Tolong bantu aku mencari pil-pil itu, aku mohon. Xiao Tian menundukkan kepalanya sambil memohon kepada para siluman harimau. Kau tak perlu sungkan Tuan, kami akan selalu membantumu. Karena kini kau adalah pemimpin kami, dan kami telah bersumpah setia kepadamu. Semuanya, ayo kita cari pil suci di seluruh wilayah istana. Para iblis itu pasti menyembunyikan beberapa pil di istana ini. Ucap para siluman harimau. Para siluman harimau yang awalnya merupakan bawahan Tai Lung pergi berpencar ke seluruh wilayah istana. Sedangkan para bawahan Tai Ling Zhen yang berpakaian serba perak, berdiam diri di tempatnya. Mereka menatap ke arah Xiao Tian, lalu berjalan mendekatinya. Kenapa kalian tak pergi juga? Tanya Xiao Tian. Sebenarnya kami mengetahui di mana kita bisa menemukan pil suci. Jawab para siluman harimau perak. Di mana? Tanya Xiao Tian. Di bawah tanah markas kami yang dulu, markas yang sama yang telah Anda hancurkan waktu itu. Jawab para siluman harimau perak. Kalau begitu, antar aku ke sana. Aku tak sempat membaca ingatan Tai Ling Zhen tentang pil dan letak ruang bawah tanah tersebut. Xiao Tian memanggil naga hitam yang sejak tadi terbang di luar istana. Sambil menaiki naga hitam tersebut, Xiao Tian bersama para siluman harimau perak pergi meninggalkan istana es untuk mengambil pil suci yang merupakan simpanan Tai Ling Zhen beserta pasukannya itu. Jumlah pasukan Tai Ling Zhen yang masih hidup sekarang hanyalah 20 orang. Xiao Tian pergi bersama 20 siluman harimau perak sambil menaiki naga hitam raksasa. Bersambung.